dari kerugian dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, semoga kita menjadi golongan orang-orang yang terbaik, manusia terbaik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Baik, akhwat sekalian, saya ada sebuah pantun, ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Masya Allah. Putih harum bunga melati, bunga mawar punya duri. Pelajari Al-Quran sepenuh hati, amalkan dalam hidup sehari-hari. Insya Allah, akhwat, ummahat. Ya, akhwat dan ummahat, pecinta Al-Quran. Ngomong-ngomong masalah cinta Al-Quran nih, teringat sama hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala man ahabba an ya'lam annahu yuhibbu Allah wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin mengetahui, yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah bagaimana ia mencintai Al-Quran. Sesungguhnya, jikalau ia mencintai Al-Quran, maka dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama apa yang engkau cintai. Masya Allah, kalau kita bisa tarik, jikalau saat ini kita mencintai Al-Quran, sama saja kita mencintai Allah dan Rasulullah. Dan pada akhirat nanti, insya Allah kita akan berjumpa dan menemui apa yang kita cintai saat di dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, dan para pecinta Al-Quran di Jannah Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, akhwat dan ummahat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarga Qur'aniyah, Al-Quran menjadi idaman semua keluarga muslim. Karena Al-Quran merupakan landasan dan sumber hukum tertinggi di dalam Islam. Al-Quran mencakup segala aspek kehidupan dan ilmu pengetahuan, berisi petunjuk untuk kehidupan kita dunia sampai akhirat. Maka, jikalau ada keluarga yang mencintai Al-Quran, membacanya dengan rutin, dan menghafalkannya, mengamalkannya, maka bisa digolongkan dengan keluarga Al-Quran. Dalam hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan keluarga Al-Quran dengan keluarganya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga dari manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka adalah ahlul Quran. Mereka keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Akhwat dan ummahat yang berbahagia, keluarga Islami adalah madrasah awal pembentukan sebuah generasi Muslim atau Qurani. Dalam hal ini, orang tua menjadi pilar utamanya. Utamanya ayah. Harusnya yang ada di majelis ini juga para bapak-bapak ya, atau yang ikhwan. Karena ini sangat penting diketahui oleh para ikhwan atau para bapak-bapak. Karena mereka adalah menjadi pilar asasi dalam pembentukan generasi Qurani tersebut. Maka seharusnya dengan mengetahui
tanggung jawab yang sangat besar ini, orang tua memberikan peran yang terbaik untuk anak-anaknya agar selamat di dunia dan terhindar dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Akhwat dan ummahat sholihat. Lalu, apa peran atau apa yang harus dilakukan oleh para orang tua dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi Islami, generasi Qurani? Jangan khawatir, Rasulullah SAW telah memberikan anjuran kepada keluarga Muslim, khususnya orang tua, untuk mengikuti hadis ini yang berbunyi, Addibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhilli arshillahi yawma la dhilla illa dhilluh. Ma'a nabiyihi wa asfiyaihi. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian mencintai nabinya, mencintai keluarga nabinya atau ahli bait, membaca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya para pembaca Al-Qur'an akan berada di bawah naungan arsy Allah, di mana pada hari tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Akhwat dan ummahat sekalian, dalil di atas ya menunjukkan generasi Muslim tidak tercipta, generasi Qurani tidak tercipta begitu saja. Butuh kerja keras dari orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai Islam, mengajarkan Al-Quran sejak mereka masih anak-anak, agar mereka bisa menjadi penerus kebanggaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi dimulai dari mengajarkan anak-anak pada usia yang sangat kecil, masa usia dini. Bahkan dalam hadis lain lebih jauh dari itu. Bukan saat anak masih kecil ya mempersiapkannya, yaitu saat calon ayah soleh mencarikan ibu yang solihah untuk anak-anak, cucu-cucunya dan semua keturunannya. Ya, dalam hadis sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang lebih baik dari harta, emas dan perak? Jikalau kami tahu apa yang lebih baik dari emas dan perak, niscaya kami akan mencarinya." Rasulullah berkata, yang lebih baik dari itu adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri solihah yang selalu menemani suaminya atau membantu suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk wanita solihah ya, akhwat, yang bisa membantu suami kita dalam mendidik anak-anak menjadi generasi Islami, generasi Qurani. Akhwat dan ummahat sekalian, ayah dan ibu memiliki tanggung jawab pendidikan untuk mendidik anaknya menjadi soleh dengan mengajarkan Al-Quran. Jadi ayah dan ibu harus terlihat kompak, ya, harus terlihat kompak agar anak yang masih kecil ini bisa fokus, ya, bisa utuh melihat contoh daripada kedua orang tuanya, baik itu dalam urusan akhlak dan cinta Al-Quran. Jadi harus kompak. Nah, sebelum kita lebih jauh, mari sama-sama kita menyamakan paradigma bahwa anak adalah anugerah ya. Jadi
Kalau ada yang bilang anak itu beban, maka harus diperbaiki paradigmanya. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang mengharapkan kehadiran anak, namun mungkin Allah belum langsung memberikannya. Namun yang sudah mendapatkan anak, diberikan anak, maka harus selalu bersyukur atas karunia anak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anak adalah cahaya kehidupan kita. Ketika kita melihat mereka, hati akan merasa senang, merasa tentram, ya, merasa sejuk jiwa kita berbicara dengan mereka. Apalagi ahwat, ini boleh dicoba ketika kita sudah lelah-lelahnya, lelah fisik atau lelah hati, tiba-tiba kita melihat anak kita ngaji, apalagi sampai menghafalkan 1-2 ayat, subhanallah, itu semua lelah kita sudah dibayar lunas, dibayar tuntas, karena kita bahagia sekali mendengarkan anak kita membaca Al-Quran. Ya, ini boleh dicoba ya buat ummahat. Nah, selanjutnya, karena kita sangat menyayangi anak kita, tidakkah kita ingin selalu bersama mereka, bukan hanya di dunia, tapi juga bersambung sampai di akhirat, hatta jannah firdaus. Ya, bahkan kita berharap sekali semoga dari anak kita ini kita mendapat kemuliaan, ya. Karena ahli Quran, Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota, ya, yang cahayanya lebih terang dari cahaya matahari. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Dhau'uhu ahsan min dhau'is syams." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berusaha mengamalkan apa yang ia baca, Allah akan memakaikan kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang dari cahaya matahari. Subhanallah, kita tidak bisa kebayang ya cahayanya seperti apa terangnya. Matahari saja yang masih jauh dari kita sudah segitu terangnya, apalagi nanti mahkota benar-benar di atas kepala. Subhanallah, betapa bangganya ya para orang tua. Semoga kita termasuk orang-orang tua yang beruntung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam hadis yang lain juga, sebenarnya banyak sekali keutamaannya. Di antaranya juga ahli Quran, anak kita yang menjadi ahli Quran akan dapat 10 tiket syafaat untuk 10 keluarganya jika ia inginkan ya. Jadi tinggal dihitung-hitung aja. Hitung aja, satu orang menyelamatkan 10. Bisa seperti itu. Ya, semoga semakin banyak para hamil Quran dengan adanya semangat motivasi dari Allah dan Rasulullah seperti ini. Nah, seperti saya bilang tadi, jangan berpikir bahwa anak itu menjadi beban ya. Capek sih capek, pasti capek. Yang namanya orang tua, mengurus anak, pasti capek. Jangan khawatir karena balasannya juga tidak main-main, yaitu surga. Kalau tidak ada ujiannya, tidak ada capeknya, mungkin balasannya kipas angin. Oke. Oke, ahwat dan ummahat sekalian. Nah, pertanyaan kita, kapan sih anak itu mulai diajarkan Al-Quran? Banyak ya, banyak yang punya pendapat masing-masing. Ya, ada yang bilang, ntar dulu deh, usianya tunggu 5 tahun dulu, kasihan. Ada yang bilang dari kecil dan sebagainya. Namun Allah alam, kami mengutip dalil yang mengatakan bahwa suatu ketika Abu Asim mengatakan, aku membawa anakku kepada Ibnu Juraij. Saat itu anakku belum genap 3 tahun. Ia mulai belajar Al-Quran dan hadis. Abu Asim berkata, tidak mengapa anak di usia seperti itu belajar hadis dan Al-Quran. Jadi insya Allah nggak apa-apa ya akhwat, kita ajarin mulai dari usia yang dini. Bahkan menurut saya sangat bagus sekali.
Nah, sesungguhnya sejarah belajar Al-Quran, belajar mengajarkan Al-Quran ini bukan perkara baru-baru kemarin ya. Semua sudah dicontohkan oleh generasi-generasi awal. Bahkan oleh Rasulullah, para sahabat, salafus soleh, dan orang-orang ke belakang berikutnya yang salihin. Ya, kita ingat Sayyid Umar bin Khattab mengajarkan anaknya Al-Quran, mempersiapkannya untuk menghadiri majelis-majelis Rasulullah. Ya, begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, menyiapkan anak-anak mereka, mengirimkan anak-anak mereka untuk mendapatkan pengajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa kita ambil contoh nih, akhwat, mungkin dari yang terkenal ya Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, beliau, subhanallah, terkenal kesolihan, kealimannya. Beliau rahimahullah berkata, saya hafal Al-Quran umur 7 tahun secara sempurna dan dapat menghafal kitab Al-Muwatta pada usia 10 tahun. Itu daging semua tuh berarti hari-harinya bermanfaat. Selanjutnya juga ada kisah dari Ibrahim bin Sa'ad mengatakan bahwa ia melihat seorang anak kecil berumur 4 tahun ya dibawa menghadap Al-Ma'mun. Dia dikatakan menghafal Al-Quran dan ilmu filsafat. Namun ketika ia lapar, ia menangis. Ya, masih polos. Al-Quran dan ilmu ada di dadanya, tapi karakter anaknya juga masih. Akhwat wa ummahat rahimakumullah. Begitu juga di Indonesia ya, kita terlalu banyak inspirasi untuk anak-anak menghafal Al-Quran. Contohnya ada di Hafiz Indonesia dan di mana-mana banyak sekali. Ini menegaskan bahwa memang usia terbaik anak-anak belajar Al-Quran adalah usia dini. Usia dini ya. Karena untuk mengarahkan mereka kepada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb-nya. Dan yang ia baca Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman-firmannya. Agar ruh Al-Quran meresap ke dalam hati mereka, ke dalam pikiran mereka ya, cahaya Al-Quran. Sebelum hal-hal duniawi lainnya masuk. Jadi Al-Quran sudah terlebih dahulu menerangi hati mereka. Insya Allah. Agar mereka bisa berperilaku sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan bisa meninggalkan larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Bisa berakhlak dengan Al-Quran dan berjalan di atas manhaj Al-Quran sampai akhir hayat mereka. Amin ya rabbal alamin. Akhwat sekalian dan ummahat yang sholihat, anak kecil itu ibarat kaset kosong ya. Kaset kosong atau flash disk kosong, belum ada isinya. Jadi mereka ini gampang sekali merekam apa yang ia lihat, apa yang ia dengar di sekeliling mereka. Dalam hal ini orang tua tentu yang lebih dominan membersamai mereka, bahkan 24 jam ya, kalau ibu rumah tangga. Jadi di sini tugas orang tua untuk mengisi memori-memori anak itu dengan hal-hal yang bermanfaat, terutama Al-Quran dan ilmu-ilmu syariah, akhlak dan adab. Ya, mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan bahwa mungkin nggak sih anak usia segitu bisa masih kecil, kayak nggak mungkin ya. Tapi Masya Allah, Allahu Akbar, kami benar-benar mengalami sendiri bahwa anak itu jauh lebih cepat malah dari orang dewasa menghafalnya. Ya, alhamdulillah kami mengalami sendiri hal itu. Dan mungkin ummahat juga boleh mencobanya. Jangan putus asa, mungkin sekali coba mungkin belum. Nah, lama-kelamaan sedikit demi sedikit insya Allah akan cepat sekali Al-Quran itu masuk. Nah, jikalau mungkin dalam saat kita mengajar anak, harusnya kan tadi rumusnya adalah
ketika kita mengajarkan Al-Quran itu cepat masuknya ke anak ya, harusnya. Itu rumus normalnya. Namun jika kita menghadapi kondisi yang sebaliknya, ya kita sudah mengajarkan Al-Quran kok belum masuk-masuk, atau dan sebagainya, nah itu jangan bersedih, kita bisa cek lagi cara kita mengajar, atau kondisi anak, atau kondisi kita saat belajar itu sudah sesuai atau belum. Atau mungkin saat itu kita lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, insya Allah jangan khawatir, insya Allah anak-anak mampu. Dan menurut penelitian ya, akhwat, bahwa anak-anak yang diajarkan Al-Quran di usia dini memiliki 3 kali lipat tingkat kecerdasan daripada anak yang tidak melakukannya. Tidak belajar Al-Quran di usia dini, atau belajarnya setelah dewasa. Nah, jadi sebagai orang tua, jangan sampai ya kita meninggalkan anak-anak kita. Kita kan nggak tahu umur sampai mana. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan mereka belum mengenal Allah, belum bisa baca Al-Quran. Ya, karena sayang sekali mereka itu adalah investasi dunia sampai akhirat kita. Di dalam kuburan kita tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi kecuali amalan-amalan mereka yang terus menerus, yang mungkin awalnya yang kita ajarkan, dia mengaji setiap hari, berdoa, ya, itu waladun soleh yad'u lahu. Akhwat dan ummahat, pecinta Allah dan Rasulullah, setiap orang tua pastilah ya memiliki cara masing-masing. Ini berapa orang yang ummahat nih? Boleh yang berapa? Ya, silakan hidupkan audionya ya. Mungkin di sini ada beberapa yang ummahat, ini punya anak kecil gitu ya. Ada yang masih udah besar, ya. Ada yang masih apa yang masih akhwat juga semakin bagus. Bagus malah yang belum. Berarti bisa menata dari dini banget gitu. Masya Allah. Bisa lebih baik. Oke. Jadi setiap anak tuh memiliki karakter berbeda-beda ya dalam belajar. Ada anak yang kalau belajar itu mungkin ya langsung nurut-nurut aja, diem, duduk diem. Ada yang tipikalnya lari-larian atau nggak bisa diem. Nah, itu semua tugas orang tua ya untuk mencari cara bagaimana Al-Quran itu bisa sampai ke mereka. Ya, jangan patah semangat. Semua sudah mudah, sudah banyak yang bisa kita ambil kuduah ya dari orang-orang terdahulu atau sekitar kita yang sudah terlebih dahulu mendapatkan pengalaman tersebut. Nah, untuk kali ini mungkin saya ingin menceritakan sedikit pengalaman Sister Aifa ya. Semoga ada ibrohnya bagi yang ummahat ataupun yang akhwat. Sengaja saya mulai dari awal sebelum menikah, karena ada akhwat semua di sini ya banyak. Saya masih fresh semua, jangan-jangan akhwat semua nih. Oke, saya mengawalinya dari seperti hadis Nabi tadi, sebelum menikah ya, pembekalan diri, baik bagi calon suami maupun calon istri. Kita berbicara di sini calon istri ya, kita di sini saat sebelum menikah, tentu jika kita mengharapkan ingin membina keluarga Al-Quran, harusnya kita mempersiapkan ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya, utamanya yang berkaitan dengan Al-Quran tersebut. Ya, kita masih ingat sekali saat kita masih kecil, orang tua kita mengajarkan kita Iqra, terus memasukkan kita ke pesantren, ya. Ada yang dari pesantren semua nih. Ya. Dan sebagainya. Nah, pengalaman saya, alhamdulillah, sejak sanawiyah dan aliyah di pesantren. Dari pesantren, alhamdulillah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat, utamanya ilmu syariah, ibadah, sholat, dan ilmu Al-Quran, serta ilmu-ilmu yang lainnya. Dan setelah tamat dari aliyah, kuliah ke Jakarta, karena duluan dapat kuliah, setelah itu baru menemukan rumah Quran juga seperti ini, baru alhamdulillah sambil di rumah Quran sambil kuliah.
Alhamdulillah di sana dapat juga lingkungan, dapat teman dan ilmu yang tentunya lebih banyak dari sebelumnya, insya Allah. Ya, jadi dan motivasi terbesar saya kenapa harus memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan kan bisa aja kita berlena-lena dan sebagainya, namanya masih muda. Ya karena kita tentunya punya motivasi ya, masing-masing kita punya motivasi. Saya memiliki motivasi untuk membanggakan kedua orang tua saya, ya tidak hanya di dunia tapi utamanya di akhirat. Kalau di dunia saja mungkin semua orang bisa ya, cuma di akhirat nanti ya itu yang utama. Kita berharap kita bisa membanggakan kedua orang tua kita, memberikan mahkota, kemuliaan, atau ya membacakan ayat-ayat yang kita bacakan di dunia di hadapan majelis para malaikat dan orang tua kita. Bagaimana bahagianya ya? Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, jadi akhwat sekalian ya maksimalkan bukan maksimalkan ya. Temukan ya motivasi masing-masing. Tentu ya punya motivasi dan berjihadlah dengan motivasi itu sampai akhwat semua mendapatkan apa yang akhwat tuju. Nah, selanjutnya setelah mempersiapkan diri, membekali diri, ya tentu mencari siapa nih calonnya kira-kira. Siapa calonnya? Mencari calon suami ya harus kriterianya adalah kesolehannya ya. Harus kesolehannya yang diutamakan. Karena setelah menikah kenyataannya, boleh tanya ibu-ibu, boleh tanya ibu-ibu yang sudah mengalami juga bahwa ternyata setelah menikah itu yang kita butuhkan adalah seorang imam ya, seorang imam buat keluarga kita. Bertanggung jawab, soleh pastinya dan bisa menjadi partner kita dalam menjalankan visi misi kita. Seperti itu. Dan bisa juga menjadi role model. Karena seorang imam itu harus menjadi contoh. Ketika imamnya bagus, Masya Allah, itu langsung ikut tuh. Istri sama anak-anaknya langsung ikut, insya Allah. Selanjutnya ya, membangun visi misi keluarga. Setelah menikah, visi misi ini kita komunikasikan nih, kira-kira mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana keluarga? Ya, alhamdulillah kita sepakat kita insya Allah akan mengajarkan anak-anak Al-Quran ya. Kita memiliki visi untuk menjadikan keluarga yang insya Allah Qurani dan Islami. Amin ya rabbal alamin. Jadi awalnya kami hanya fokuskan untuk ngaji saja, untuk Al-Quran. Jadi Sister Aifa itu belum ada pelajaran khusus untuk membaca, menulis, itu belum. Kami belum mengajarkannya. Gunanya untuk ya lebih fokus dulu Al-Qur'annya sampai insya Allah kami merasa benar-benar udah siap, udah mandiri, ya itu baru. Jadi sekarang ini kami hanya memfokuskan Al-Quran, sholat, adab-adab dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang seperti calistung dan sebagainya itu belum kami ajarkan. Insya Allah segera. Oke, selanjutnya. Oh ya, jadi gini Ahwat, pada dasarnya apapun yang kita miliki, apapun ilmu yang kita miliki, pengalaman setelah menikah, cobalah kita terapkan ke anak kita. Jadi jangan langsung kita pasrah menyerahkannya ke orang lain gitu untuk mengajarkannya. Jadi contohnya dalam mengajarkan huruf hijaiyah, ya mustahil lah kita nggak bisa ngajarin anak hijaiyah, iqra dan sebagainya. Ketika kita mengalami kesulitan, justru kita yang harus belajar. Kita yang belajar dulu, baru nanti kita transfer ke anak-anak kita. Nah, kalaupun mungkin kondisinya tidak memungkinkan, ya kita titip atau kita kirimkan, antarkan anak-anak kita ke majelis-majelis atau tempat-tempat pembelajaran Al-Quran. Nah, contohnya seperti RQ Al-Wafi ini, Masya Allah. Namun jangan dengan begitu kita bisa lepas tangan ya, karena kan belajar di tempat-tempat mengaji itu hanya beberapa jam saja, sedangkan selebihnya anak lebih lama di rumah, lebih lama ya di rumahnya. Jadi tanggung jawab orang tuanya untuk bagaimana anaknya itu bisa dawam sebagaimana yang diajarkan oleh guru-gurunya di tempat ngaji, itu bisa dilanjutkan oleh orang tuanya di rumah.
Oke, selanjutnya selalu memperbaiki niat ya, memperbaiki niat. Menghafal Al-Quran itu keutamaannya luar biasa, dan belajar mengajarkan Al-Quran itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu memperbaiki niat. Selanjutnya senantiasa berdoa, memohon pertolongan Allah, karena yang memiliki kalam ini adalah Allah. Allah yang akan memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, jadi ketika anak kita ajari satu huruf bisa, alhamdulillah. Nah, itu bersyukur sekali. Kalau bisa ketika anak mampu melafalkan ilmu-ilmu baru, kita kalau ada rezeki sedikit kita keluarkan rezeki. Itu akan menjadi keberkahan buat anak. Oke, berinteraksi dengan Al-Quran intensif. Ya, seperti program Rumah Quran Al-Wafi saat ini. Ya, intensif, program intensif. Jadi dari memperdengarkan Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, dan lain sebagainya. Jadi kita mulai dari mengenalkannya dulu. Jadi pengalaman Sister Aifa itu ya dari sama seperti yang ya, dari pengalaman-pengalaman yang lain, kita mulai dari saat mengandung ya. Kita memperdengarkan Al-Quran. Saat lahir pun begitu, kita lanjut memperdengarkan Al-Quran. Bisa ibu yang membacakan, ayah yang membacakan, atau kita setel murotal. Setelah lahir, udah tadi tetap diperdengarkan, dan saat anak sudah mulai bisa berbicara, itu subhanallah, mudah sekali meniru apa yang ia dengar. Jadi kami pun Masya Allah kaget ketika nggak diajarin, nggak diinin khusus, anak langsung membacakan ayat-ayat tertentu atau surat tertentu. Saya ingat sekali dulu surat pertama yang Sister Aifa celetukin itu An-Nas, ya. An-Nas. Baru selanjutnya Al-Ikhlas, Al-Ghasyiyah, dan lain sebagainya. Namun itu hafalan-hafalan, ibaratnya hafalan dari audio aja ya, kami belum mengajarkannya karena masanya belum saat itu. Jadi setelah usia 1,5 tahun lebih kurang, baru kami mulai mengenalkan hijaiyah, karena insya Allah udah mulai pas dikenalkan hijaiyah. Saat itu kami membeli puzzle hijaiyah, jadi huruf A, satu-satu A, bata sampai ya. Jadi anak itu satu hari satu huruf aja tuh dikenalkan, ini A, misalnya A sebut A, baru dites lagi ini apa? A. Baru setelah lancar baru kita tambah ba, huruf ba. Kalau sudah bisa membedakan yang mana A, yang mana ba, itu baru boleh lanjut ta lagi. Begitu. Jadi harus sabar. Jadi jangan langsung mau 5 huruf sehari, ya itu terlalu terburu-buru. Jadi satu-satu, karena itu insya Allah lebih tertanam ya di anak-anak kita. Selanjutnya setelah lancar hijaiyahnya baru kita masuk ke Iqra. Jadi mungkin tips pengalaman dari kami, sebaiknya anak yang belum kenal hijaiyah itu jangan langsung disuruh baca Iqra. Perkenalkan satu huruf dulu. Karena kalau Iqra itu terlalu berat untuk mereka. Mereka menyangka ini apa nih, tebel banget. Tapi kalau satu huruf, insya Allah mudah. Nanti bisa sambil main, sambil jual-jualan. Misalnya sister mau beli huruf ca, yang mana huruf ca-nya, atau huruf ba, dan sebagainya. Bisa sambil bermain lah pokoknya. Ya namanya masih anak-anak. Oke, setelah itu baru masuk ke Iqra sampai usia 2 tahun 10 bulan. Alhamdulillah tuntas Iqra-nya, Iqra 1 sampai 6. Tidak ada yang kami skip, benar-benar memakai standar, insya Allah standar tajwid ya. Jadi anak itu jangan tanggung-tanggung diajarinnya. Benar-benar langsung standar tajwid. Standar tajwid orang-orang dewasa. Insya Allah tidak apa-apa. Malah itu lebih bagus buat anak-anak. Justru terakhir-akhir huruf-huruf Sister Aifa itu lebih bagus dari huruf-huruf orang-orang dewasa. Bahkan saya sendiri lebih Masya Allah lah ya. Karena dapatnya itu yang standar, yang kita usahakan standar yang tertinggi. Selanjutnya, Iqra selesai, jangan buru-buru dulu menghafal, sabar dulu, kita mulai latih dia masuk ke Al-Quran, latihan tilawah.
tilawah dari surah Al-Fatihah juz 1 sampai juz 30. Jadi udah tilawah aja dulu kayak seperti persyaratan nih masuk RQ, tilawah dulu. Nah, biasanya 1 kali khotam dan sebagainya. Setelah tilawah selesai, baru kita mulai masuk ke fase menghafal. Dan menghafal pun kita tidak memaksa anak hafal surat ini enggak. Nah, jadi saat itu kami ingat sekali Sister Aifa mau hafal dari mana? Dari Alif Lam Mim atau Amma Yatasalun. Alif Lam Mim katanya, ya udah Alif Lam Mim. Jadi kita mulai dari juz 1. Ya mungkin karena saat itu semangat tilawah masih hangat-hangatnya. Jadi dia tuh lebih memilih juz 1. Baru setelah itu juz 30 dan juz 29. Nah, ya awalnya itu 1 hari itu 1 ayat ya. Sedikit-sedikit sekali. Lama-kelamaan dilatih terus. Alhamdulillah sekarang Masya Allah kita targetnya 1 hari itu 1/3 halaman. Jadi Sister Aifa itu dinyatakan lulus hafalan itu ketika dia sudah membuat video hafalan terbarunya. Jadi setoran dulu keseluruhan, nggak boleh salah, baru boleh bikin video. Videonya pun harus lulus dulu, baru pindah ke ayat berikutnya atau melanjutkan. Ya mungkin di sini yang mungkin letak kelebihan dan kekurangannya, tapi mungkin kelebihannya Masya Allah bisa bersyiar dan kami memang lebih memilih itu saat ini. Mungkin kekurangannya jadi waktunya itu karena kan membuat video itu juga butuh waktu. Kadang ya pernah, jadi dia tuh udah lulus target, misalnya tuh udah lulus target, tinggal bikin video. Tapi ya namanya tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba apa dan sebagainya. Lagi susah itu bisa seharian tuh nggak bikin video. Besoknya baru bikin. Tapi itu ya sekali-kali sih. Masya Allah, yang kebanyakan adalah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi alhamdulillah Sister Aifa ada video YouTube hafalannya. Boleh nih kakak-kakak mampir di Sister Aifa channel. Mungkin sekarang kita lihat tuh Susah. Oh iya. Boleh nih, mau live Sister Aifa-nya langsung atau video YouTube? Oh iya, mau live atau videonya nih? Live. Habis live nanti kita lihat videonya. Masya Allah. Nah, insya Allah ini hafalan baru ya. Sister, come here sister. Sister. Masya Allah. Jadi ya teman-teman sambil langsung ya Kak. Sebentar ya, lagi di luar. Oh lagi keluar ya, kenapa Sis Aifa dipanggil nama Sis Aifa gitu? Oh iya, Sister Aifa, Sis Aifa singkatnya. Sama adiknya dipanggil brother juga gitu ya? Ya, jadi Sis itu singkatan dari sister yang bahasa Inggris gaya. Iya, jadi sengaja karena selain pembiasaan bahasa asing, juga nanti kalau dipanggil sama yang lebih tua atau yang lebih muda tuh aman gitu. Dipanggil sama nenek kakeknya sister aman, atau dipanggil sama yang kecil, dipanggil Brother Fian sister tuh masih aman juga. Jadi insya Allah tuh standar aman aja sih. Oke Sister Eva, insya Allah are you ready? Ya ini insya Allah hafalan terbarunya tadi baru lulus ya. Oke. Gimana? Assalamualaikum. Bisa, insya Allah. I'm ready. And okay, now. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaisa lahul
Next. Wala ta'amun illa min ghislin. Terus. Terus. La ya'kuluhu illal khati'un. Terus. Terus. Yang Nah, kopiun. Terus. Fala uqsimu bima tubsirun. Lagu, pakai lagu. Wa ma la tubsirun. Anaknya nih menghafal Quran sudah. Misalkan ada mat yang Terus. Nahu laqawlu rasulin karim. Terus. Bisa. Terus. 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 Wa ma huwa biqawli sya'ir qalilam ma tu'minun. Terus. Wala biqawli kahin qalilam ma tadakkarun. Tanzilum min rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah, sis Aifa. Ya, mohon maaf. Begitulah kalau udah di depan kamera. Itu yang kadang bikin itu butuh waktu. Kadang kalau setoran tuh alhamdulillah udah lulus. Cuma kalau ketemu bikin video atau apa tuh ya begitulah. Tapi masih baru. Malu juga.
Iya, biasanya ada lagunya, kenapa nggak ada lagu? Iya, tadi habis main dipanggil. Jazakallah khairan kasiran Sis Aifa. Masya Allah. Iya, kun, saya wa iya kun. Wa iya kun. Wa iya kun, you're welcome. Okay, Saifa, you can play it. Aslinya ini apa ya? Ngomong terus. Tapi kalau ketemu orang baru begitu, tiba-tiba berubah. You can. Oke, tadi sampai mana ya? Nah, selain kita mengajarkan Al-Quran, sini. Dan kita mengajarkan Al-Quran sambil kita mengajarkan juga Tauhid. Karena Al-Quran dan Tauhid itu satu kesatuan ya. Jadi kita mulai mengenalkan Allah, ya, Rob kita, mengenalkan cara beribadah kepada Allah seperti apa, sholat, berdoa, dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga saat ini Sister Aifa udah rutin sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Yes? Yes? Sholat 5 waktu. Nah juga pakaiannya alhamdulillah udah udah kayak siapa nih, Ahwat? Sudah pakai ciput, handsock. Alhamdulillah ini sudah rutin juga. Terus kaki juga socks. Ya? Ya pinggang. Oke. Juga kita mengajarkan sifat-sifat teladan ya, aplikasi sifat Rasulullah SAW seperti sabar, jujur, mandiri. Ya, jadi Sister Aifa tuh udah nggak dipakein baju lagi dan sebagainya, udah pakai sendiri. Cuma kalau di kamar mandi masih dibantuin. Tapi selebihnya sudah sendiri, alhamdulillah. Juga sifat percaya diri ya, seperti bikin video juga itu. Syiar juga kita mengajarkan. Oke. Selanjutnya pembiasaan amar ma'ruf nahi mungkar juga di keluarga. Jadi antara orang tua dan anak itu saling menegur jika ada kesalahan atau saling mengingatkan nih dalam mengerjakan kebaikan. Contohnya tidak jarang sekali kita sebagai orang tua yang ditegur oleh anak. Misalnya sudah azan nih, mother pray gitu, langsung sholat, pray on time atau sebagainya. Atau kalau lagi biasanya kan kita doanya itu harus dikencengin suaranya. Jadi kalau doanya kecil itu nggak sah. Misalnya doa sebelum makan, belum tidur dan sebagainya tuh syaratnya harus dikencengin. Ketika saya lupa misalnya kencengin suara, nah itu diingatin juga sama Sister Aifa. Masya Allah. Jadi udah kebalik. Selanjutnya menciptakan lingkungan Al-Quran ya. Penunjangnya menciptakan lingkungan Al-Quran. Alhamdulillah di Darul Quran Ciganjur ini sama seperti Rumah Quran Al-Wafi ya, berusaha gimana ya biar intens juga dengan Al-Quran. Kita membuka SD tahfiz dari pagi sampai siang. Terus ada tahsin for kids itu sore dan anak-anak asrama yang full time, yang mukim. Yang cowok-cowok tapi. Ya, alhamdulillah tuh kalau bisa dibilang ya insya Allah kita intens mendengarkan, minimal mendengarkan dari siswa-siswa lain atau peserta-peserta ngaji yang lain Al-Quran setiap hari, karena itu memang cita-cita kita. Mudah-mudahan bisa bersama Al-Quran seterusnya. Selanjutnya mengedepankan teladan, ya, karena anak-anak itu lebih masuk kalau apa yang dia lihat itu yang dia ikutin. Kalau cuma dibilang-bilang dikasih tahu ngaji, kitanya enggak ngaji itu juga susah. Jadi misalnya kita nih ngaji aja gitu, kita ngaji, kita hafalan, anak lihat itu otomatis langsung anak tuh ngambil Quran, ikut ngaji karena penasarannya tuh tinggi, tingkat penasarannya tinggi dan ingin mengikutinya itu sangat kuat, peniru ulungnya gitu. Ya, selanjutnya bersyukur. Berjihad diri dulu, jihad diri ini maksudnya di sini sebagai orang tua kita bukan karena kita sudah menjadi orang tua lalu kita lepas tangan begitu aja ya, kita menyerahkan
menargetkan anak saja yang harus target sekian. Nah, kita juga sebagai orang tua harus setiap hari, setiap saat malah ya, harus meningkatkan ketakwaan juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi kemaksiatan dan dosa-dosa. Nah, jangan sampai gara-gara naudzubillah kemaksiatan kita jadi Al-Qur'an terhalang masuk ke anak-anak kita. Ada naudzubillah min dzalik ya. Selanjutnya bersyukur ya atas prestasi anak. Seperti tadi bisa 1 huruf, 1 ayat, itu alhamdulillah bersyukur sekali. Selanjutnya membuat target-target. Ada target jangka panjang, target harian seperti tadi. Tidak apa-apa, 1 hari yang masih awal 1 huruf tidak apa-apa, atau yang sudah ikro 1 baris tidak apa-apa. Yang penting konsisten ya. Maaf saya tulis takut lupa. Selanjutnya, nah misalnya nih kita target harian, kita sudah berusaha target menemani anak juga udah berusaha, tapi kenyataannya mungkin Allah belum memberikan ya apa yang kita targetkan. Misalnya targetnya 2 ayat, dapatnya mungkin 1 ayat atau mungkin nggak dapat sama sekali. Nah itu jangan khawatir, itu bukan berarti kita gagal ya, karena anak-anak tetap ngaji setiap hari itu kita udah berhasil. Karena perihal dapat apa tidaknya hafalan kan itu kan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mungkin ayat tersebut masih kangen sama anak kita, pengen dibaca terus-terus dulu ya beberapa kali baru nanti masuk. Tapi insya Allah sih pengalaman tidak sering ya, sekali-kali aja sih seperti itu. Sekali-kali ya mungkin ayatnya lagi pengen dibaca terus-terus. Selanjutnya tadi konsisten dan fokus. Ya, karena ujian terbesar nih bagi ummahat yang mengharapkan anaknya jadi penghafal Al-Qur'an atau ahli Qur'an, pecinta Al-Qur'an itu fokus dan konsisten ya. Kadang-kadang tuh lagi enak-enak tengah jalan ada aja tuh godaan. Ya. Baik dari diri sendiri atau dari pihak eksternal ya. Jadi harus tetap fokus sama tujuan awal. Kalau lagi letih, lagi apa, lagi sebagainya, ingat tujuan awal kita. Dalam segala hal kan kita harus fokus, bukan hanya menghafal Al-Qur'an kan. Ya mau kita berbisnis atau apa sebagainya kan, yang dibutuhkan fokus. Jadi apapun yang kita fokuskan, insya Allah kita akan menyampai tujuan tersebut. Selanjutnya mengajak anak bermain juga. Jadi di sela-sela break ngaji kita tuh ajak anak bermain. Ya alhamdulillah di sini juga kita menyediakan buku walaupun belum bisa baca, tapi minimal melihat gambar itu udah ada penasaran lalu kita menjelaskan. Minimal kita tuh bisa menjelaskan gambar-gambar tersebut. Ya, jadi menemani anak bermain. Jadi jangan ibaratnya jangan disuruh belajar terus, ada juga masa letihnya kita ajak main, makan bareng atau apa ya, yang bisa ibaratnya men-charge kembali semangat anak. Oke, tadi udah memahami karakter belajar anak tadi. Oke, selanjutnya ketegasan boleh nggak ya dalam mengajar anak-anak usia dini? Sementara sih kita membutuhkan ya ketegasan, dan beberapa juga kita lihat-lihat dari beberapa ahli-ahli juga tidak apa-apa tegas dalam urusan-urusan yang berguna, ada manfaatnya gitu. Ya, tegas bukan berarti keras ya. Jadi misalnya dalam hal-hal ibadah, sholat, atau ngaji, atau berdoa dan sebagainya itu kita benar-benar menekankan nggak boleh sambil bercanda, harus serius. Ngaji, setoran, dan sebagainya itu harus serius. Nanti ada waktu breaknya baru boleh main. Nah, dan yang paling kami tekankan juga adalah anak tuh harus jadi penurut ya. Harus penurut, misalnya ditegaskan di situ, misalnya anak nggak dengar sekali disuruh begini sekali, nah itu kami tegaskan anak begini, jelaskan kalau pintar saja tidak cukup, harus nurut. Kita jelaskan tuh, udah tahu tuh iblis apa, neraka, surga tuh udah kita kasih tahu semua. Jadi kita tinggal nyomot-nyomot aja nih. Kalau yang bagus yang dari Allah, kalau yang enggak ya mau nggak ikut setan, nah kayak gitu-gitu aja sih. Ya. Paling ya kalau anak lagi gimana ya, paling kita bilang begini, misalnya anak lagi gimana ya moodnya, bukan mood sih,
kita sih tahu dia tuh udah tidur, udah makan dan sebagainya, mungkin ujian ya, lagi diuji aja, mungkin ada godaan-godaan. Nah itu kita tinggal bilang seperti ini, sister, hitungan kelima harus udah. Nah itu dia biasa langsung, atau enggak paling banter tuh, sister close Quran, jadi tutup Qurannya kalau nggak mau ngaji. Nah itu dia nggak mau, nah itu langsung dia ngaji, jadi dia udah ini sendiri. Oke, tapi alhamdulillah sih kebanyakan sih mau aja. Oke, selanjutnya, nah ini yang paling penting nih, jauhkan anak dari gadget, HP, musik, TV. Ah itu dah. Wa akhwatuh. Oke, wa akhwatuhu wa ikhwanuhu. Ya. Karena sifatnya gadget itu kan ada sifat candu ya. Ada candu juga, dan ya sebenarnya itu adalah hal yang paling harus dihindari. Ya, kalau orang tua benar-benar mau anaknya fokus Al-Quran, jadi penghafal Al-Quran, jauhkan dari gadget. Insya Allah anak-anak tetap bahagia tanpa gadget, malah lebih bahagia. Ya, jangan karena karena pelarian gitu, atau salah mengekspresikan rasa sayang. Kasihan anak saya gitu, teman-temannya main ini kok dia nggak main. Nah itu kayak keliru ya. Anak-anak sebenarnya membutuhkan kasih sayang, bukan membutuhkan gadget. Ya, main sama orang tuanya itu yang dia butuhkan. Ya, main, baca buku bareng, apa segala, pokoknya quality time bareng orang tua. Selanjutnya, sedikit lagi, kayak durasi waktu, semakin banyak waktu yang kita berikan untuk belajar Al-Quran bersama anak, insya Allah hasilnya juga akan semakin bagus. Terakhir dan yang paling poin juga adalah kesabaran. Ya, terakhir adalah kesabaran, karena semua perbuatan baik itu selalu digandengi dengan kesabaran. Di mana-mana perbuatan baik harus sabar, baik sabar, karena hanya orang-orang yang kuat dengan kesabarannya yang berhak mendapatkan imbalan kesuksesan ya dunia sampai akhirat sesuai yang ia sabar itu. Ayat surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Jadi Masya Allah, insya Allah balasannya surga Aden karena kesabaran yang telah kita berikan untuk mendidik anak-anak kita, butuh waktu kita, kesabaran kita. Mungkin kita nggak bisa me time gitu ya, nggak ada waktu buat me time dan waktu dan lain sebagainya, tapi insya Allah balasannya surga ya, surga Firdaus, surga Aden, insya Allah. Nah, kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah, solihin dan solihat. Kita juga menjadi orang tua yang solihin, solihat. Semua orang tua kita, mertua kita, semua keluarga kita, semoga kita bisa berkumpul juga selain di dunia, kita bisa berkumpul di surga Firdaus. Ya. Kesimpulan terakhir, nah pada momen ini mari kita memperbaharui azam kita ya, akhwat, mau yang masih akhwat ataupun yang udah ummahat, kita perbaharui azam, kita semangat lagi istiqomahkan cinta kita kepada Al-Quran ya. Ingat yang berapa tuh 5 ya, tilawahnya, ada tatbiknya, ada tahfidnya, ada tafsirnya, ada tablignya, ya, mengamalkannya. Insyaallah kita berusaha semaksimal yang kita bisa. Semoga dengan begitu bisa memunculkan generasi-generasi, melahirkan generasi-generasi Islami yang mudah-mudahan ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin hafiz Quran yang soleh, yang adil di negeri kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bahkan bisa memimpin dunia ini dan utamanya bisa memberikan kebanggaan kepada kita dan seluruh keluarga kita di akhirat dengan kemuliaan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian fa in kana khairan fa min Allah wa in kana khata'an fa min nafsi.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillah khairan katsiran wa jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Nurin beserta Sis Aifa. Sebelumnya saya ingin memberitahu jika Ustazah Nurin adalah kakak kelas saya di Libya. Masya Allah. Iya, kita. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan dalam dalsah Al-Qur'aniyah seperti sekarang ini ya. Ya, Dan mudah-mudahan satu surga juga nanti. Amin, Amin semuanya kita ya. Amin, Yang satu masuk amin, Masya Allah. Dan dari tadi ya, mendengarkan bacaan Sis Aifa itu membangkitkan haru, menunjukkan jika misalnya pada anak-anak kita gitu ya, maksudnya pada generasi-generasi sekarang ini Allah berikan kesempatan untuk terus bisa memperbaharui Al-Qur'an. Nah, jadi di sini jika saya boleh menyimpulkan dari beberapa pertanyaan yang muncul, ada setidaknya 3 pertanyaan, Ustazah. Yang pertama adalah, jika melihat dan mendengarkan kisah Ustazah tadi, sepertinya ada kurikulum tertentu yang Ustazah tetapkan untuk keluarga, baik dalam penanaman nilai tauhid, kemudian akhlak, dan juga aurat, yang mana dalam usia belum diwajibkan menutup aurat, Sis Aifa sudah memiliki kecintaan untuk auratnya, menggunakan handsop gitu ya, dan menggunakan ciput. Kemudian juga adabnya sungguh indah sekali, dan Masya Allah tadi Ustazah juga bisa menanamkan nilai akhlak baik dari sisi penurutan, kemudian disiplin, ketegasan tanpa kemarahan. Kemudian yang kedua adalah pertama dari kurikulum, yang kedua cara. Bagaimana cara Ustazah dari usia sekecil itu sudah bisa membuat Sis Aifa mengaji, kemudian apakah dengan ditalkinkan atau setiap ada sholat, dan bagaimana dengan murotalnya. Dan yang ketiga, memang inilah yang mungkin dihadapi oleh seluruh ibu-ibu mungkin ya, dan teman-teman dari gadget. Yang mana sekarang itu orang-orang membutuhkan gadget untuk tugas daring. Itu bagaimana menyiasatinya. Begitu Ustazah. Mohon maaf, yang pertama tadi saya kurang jelas. Yang pertama, yang kedua dan ketiga. apakah sudah punya kurikulum tersendiri untuk keluarga, sehingga penanaman akhlak, adab, dan semuanya itu tercakup dalam pendidikan Sis Aifa dan adiknya. Ya, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kurikulum sendiri, kami tidak menargetkan anak harus misalnya hari ini atau bulan ini harus apa, enggak sih. Jadi semaksimal yang kita bisa kita usahakan untuk anak. Nah, biasanya itu anak nurut-nurut aja gitu. Jadi insya Allah jangan takut orang tua untuk mengajarkan apa saja. Malah anak tuh haus sekali akan hal-hal baru. Dan mungkin juga yang mempermudah itu adalah mungkin dia melihat sosok orang tuanya ya, yang paling mudah. Ketika mungkin orang tua, mungkin kalau anak perempuan ya melihatnya ke ibu, mungkin kok penampilan ibu saya seperti itu gitu. Ya insya Allah otomatis akan mengikut. Nah tinggal bagaimana dawamnya itu yang harus ditekankan. Ya harus diingat terus antara misalnya saya suami sama istri, misalnya anak mau keluar atau dan sebagainya, itu harus benar-benar dilihat, bisa udah lengkap semua, ya udah. Tapi alhamdulillah sekarang ini malah Sister Aifa yang lebih streng. Kadang kan mungkin kita ya biasalah ya udah nutup segini, tapi belum pakai handsock, mother handsock. Nah itu ya udah. Sama juga mungkin kalau bibinya ke sini, jadi bibinya ke sini tuh harus lengkap juga dari kaos kaki sampai ciput, karena udah otomatis bakal ditegur kalau nggak lengkap. Begitu juga dengan neneknya ya, karena yang sering bolak-balik rumah ya. Ya, dan yang kedua tadi apa tadi, mohon maaf nggak dicatat. Yang kedua tadi dari tata cara. Bagaimana misalnya mengajarkan gitu ya, misalnya mengajarkan anak tanpa dia merasa tertekan gitu. Atau yang kedua juga dari penegasan tanpa ada dimarahi di sana mungkin. Oh iya. Ya untuk awal ya insya Allah sih awal-awal sama sekali tidak ada pemaksaan ya. Untuk mengajar Al-Quran tidak ada pemaksaan, kita hanya menjelaskan, memberi narasi sedikit. Selebihnya sih kita ke teladan tadi. Kita awalnya kita ngaji-ngaji mungkin dia penasaran dan lain sebagainya. Dan mungkin yang paling masuk ke anak itu ketika kita mengangkat tema tentang sayang kepada Allah, Rasulullah, sama orang tua. Itu kayaknya yang paling gimana ya, karena kan setiap anak ya, seperti kita mungkin kalau sudah diangkat tema cinta kepada orang tua tuh rasanya udah meleleh aja. Jadi ketika lakukan, bikin senang Allah, Rasulullah, orang tua, ngaji,
Insya Allah Allah senang, Rasulullah senang, orang tua senang, keluarga semua senang. Nah, insya Allah dapat pahala yang banyak. Dan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah dia juga melakukannya dengan senang. Nah, kayak seperti tadi, kalau ketegasan ya tidak melulu ketegasan enggak ya, namanya anak-anak ya ada waktunya masing-masing. Kalau ngantuk ya tidur. Tapi emang kita harus ini ya, kalau benar-benar ingin target anak itu harus benar-benar jelas waktunya, kapan dia harus tidur, kapan dia harus bangun, kapan main dan sebagainya. Jadi jangan kalau tidur kelamaan juga kan nggak bagus, main kelamaan juga nggak bagus. Ya, jadi kita, alhamdulillah si Saifa usia ini udah bisa diajak diskusi, sister nih gimana nih, mau jadi anak yang biasa aja apa yang istimewa? Udah ngerti. Kalau biasa aja ya bisa aja main aja gitu. Nggak ada ngajinya, mungkin ngajinya sedikit. Tapi kalau mau jadi anak istimewa nanti di akhirat begini. Mau jadi yang istimewa, nah udah insya Allah udah ngerti. Jadi pinter-pinternya orang tua aja sih memberikan teladan, mengolah narasi juga biar bisa nyampe juga ke anak. Insya Allah anak mah nurut aja. Jadi insya Allah. Yang ketiga tadi tentang gadget. Iya, fenomena daring ya sekarang. Fenomena daring ya tentu sangat menyedihkan ya. Saya pribadi juga melihat kayak sedih juga. Kenapa jadi seperti ini? Banyak anak-anak yang ya lost setelah daring malah lost gitu. Kecolongan gitu ya. Kecolongan main ini main itu. Jadi ini ya mungkin solusinya untuk saat ini menurut saya yang fakirah ini setelah mungkin daring kan ditemenin orang tua. Nah, itu kan kewajiban sekolah ya. Setelah kewajiban sekolah ditunaikan, ya udah kita lanjut lagi kewajiban kita yang mau membangun keluarga Quran itu. Kita atur lagi waktu. Mungkin setelah daring dia break berapa, nanti ngajinya kapan, atau kalau orang tua nggak bisa megang terlalu lama mungkin ada kerjaan juga, nanti biasa dikirim-kirim atau diantar ke tempat tahfiz. Nanti pulang lagi dikontrol lagi, jadi seperti itu. Jadi bukan berarti orang tua itu kalau sibuk ya udah nggak, kalau nggak ada waktu buat anak ya udah nggak. Jadi kita sepintar-pintarnya mengatur itu ya. Jadi ketika anak di tempat mengaji, nanti balik lagi kita yang mengontrolnya, kita yang menemaninya. Jadi jangan sampai ya kalau benar-benar mau ya menjadikan anak itu bisa Al-Quran, mencintai Al-Quran, memang harus butuh sabaran, istiqomah dan lain sebagainya. Harus kuat azamnya, insya Allah di jalan yang tepat lah ya. Karena kalau kita mengejar akhirat, dunia pun terlampaui. Jadi kejar aja yang jauh biar yang dekat itu terlampaui. Gitu. Masya Allah, kata-kata yang indah ya. Jika kita mengejar akhirat, maka dunia akan terlalu kejaran jauh supaya mendapatkan semuanya, kedua-duanya. Dan mungkin teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya langsung dengan Ustazah Nurin atau bagaimana? Boleh, silakan ya, on audionya. Oke, karena tidak ada Ustazah, jadi baik saya akan menambahkan kembali pertanyaannya untuk Ustazah. Memang di sini yang paling penting dilihat adalah mungkin teman-teman di sini belum semuanya memiliki anak ya, atau belum semuanya menikah, dan masih juga ada dari maksudnya masih usia sekolah ataupun kuliah. Jadi yang jika saya tadi memperhatikan Ustazah di sini pasti ada pembinaan karakter pribadi sebagai ibu. Nah, yang mana hingga pasti itu berefek gitu ya, mungkin hingga turun ke keturunan kita dari Sis Aifa, kemudian adiknya, hingga Allah berikan kemudahan dalam menemukan jodoh dan juga serta membina keluarga Qurani. Kira-kira apakah langkah-langkah Ustazah ya dalam memperbaiki sehingga memudahkan dalam membentuk keluarga yang Qurani, serta pun juga mungkin mentarbiyah sehari-hari bagaimana Ustazah? Ya Masya Allah, ya saya juga tidak bisa bilang ya Masya Allah, saya juga masih banyak kurangnya, tapi mungkin bisa saya bagi di sini adalah sebuah motivasi kali ya, sebuah motivasi aja sih. Kalau kita punya motivasi tertentu, pasti kita akan
kita akan mengusahakannya gitu. Contohnya mungkin motivasi saya di sisi saya sebagai anak, pengen dong membahagiakan kedua orang tua, ya, dunia dan akhirat juga. Dan di sisi orang tua juga pengen dapat investasi juga dari anak. Jadi sebenarnya kita berusaha aja sih semaksimal mungkin, kayak setiap harinya ya berusaha memaksimalkan diri aja. Ya, kalau sebelum nikah apa setelah nikah nih? Sebelum nikah ya? Iya, mungkin sebelum nikah juga bisa Ustazah disampaikan. Ya, sebelum nikah sebelum nikah seperti yang saya ceritakan, ya alhamdulillah mungkin kayak akhwat-akhwat sekalian juga sih, hampir juga mungkin kita nggak ada waktu untuk kayak anak mudaan gitu. Jadi benar-benar alhamdulillah Allah mengatur hati ini untuk terus ingin belajar gitu, terus ingin, ada yang kurang pengen nambah, dan emang selalu kurang ya, kita berharap juga pengen nambah terus. Jadi jangan mencukupkan diri kita sampai itu aja. Jadi jangan bilang kalau kita udah dicukup sampai sini, enggak, kita masih jauh. Kita bisa menengok orang yang lebih baik dari kita, mengambil pelajaran dari mereka. Jadi begitu aja, diperbaiki dalam segala sisi sih. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tapi sebaik-baiknya kita adalah hamba-hambanya yang selalu memperbaiki diri, ya, bertaubat dan memperbaiki diri dalam segala hal kehidupan kita. Ya, Masya Allah. Ini Ustazah, pertanyaan selanjutnya. Jika misalnya tadi sudah menyampaikan bagaimana menghina Al-Quran untuk mendidik anak, bagaimana dengan posisi kita mungkin di keluarga yang masih belum dekat dengan Al-Quran? Mungkin ibaratnya kita yang bisa baca Quran, kemudian ibu dan ayah belum, atau keluarga kita masih jarang sholat misalnya, gitu. Sholat tuh masih mungkin belum tepat waktu dan masih melakukan hal-hal yang lain. Bagaimanakah cara kita menyiarkan Al-Quran di keluarga kita dengan posisi sebagai anak, gitu? Oh, orang tuanya. Iya, jadi misalnya qadarullah kitanya nih yang ini nih, maksudnya kita mendapat kesolehan misalnya nih, bukan dari jalur orang tua, ya, langsung dari jalur Allah atau mungkin dari jalur-jalur yang lain. Untuk mengajar, sebenarnya orang tua itu karakternya itu ya namanya orang tua ya. Jadi antara orang tua dan anak tuh jelas beda, ibaratnya beda kastanya gitu. Jadi sebagai anak itu ya kita di hadapan orang tua itu tetap anak. Jadi sebaiknya mungkin kalau untuk memberikan nasihat dan sebagainya mungkin kurang ini ya, kalau ke orang tua langsung aja nih, misalnya kita memperlihatkan apa sih keseharian kita, misalnya keseharian kita dan tujuan-tujuan kita. Lama-lama kita cerita-cerita seperti itu terus, visi misi kita dan lain sebagainya. Itu insya Allah orang tua akan mudah nurut ketimbang kita langsung ayah ngaji, ibaratnya di absen tiap hari. Itu kurang nyaman buat orang tua. Ya jadi begitu sih. Karena pengalaman juga kalau diajak diskusi apa lain sebagainya itu insya Allah orang tua lebih menerima, karena kan gengsi orang tuanya tuh ada gitu, sama lah kita sekarang gitu, ya. Iya, jadi walaupun misalnya nih, misalnya dari yang benar-benar nggak bisa baca, nggak mau baca, tiba-tiba mengangkat tema tentang Al-Quran, Masya Allah, tuh langsung kita puji-puji tuh orang tua kita, Masya Allah. Jadi pengen tuh orang tua tuh diangkat-angkat terus. Jadi sedikit ada kemajuan dari orang tua ataupun siapa yang kita tuju, apa mad'u kita, itu kita kasih apresiasi. Karena biasanya itu langsung menyentuh ke hati ya. Langsung insya Allah akan memberi penyemangat untuk lebih baik lagi buat mereka, tanpa menggurui. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Nurin. Masya Allah teman-teman ya, mungkin di sini pada terdiam gitu kan, karena mungkin di sore hari ini kita kembali introspeksi terhadap apa yang kita lakukan selama ini kepada Al-Quran. Dan mungkin sebagai penutup Ustazah, jika ada pesan dari Ustazah kepada kita semua, maupun dari Sis Aifa untuk kita semua. Ya, pesan buat yang belum menikah ya, selalu jihad diri tadi, memperbaiki terus diri secara terus-menerus, menjaga terus ketaatan,
menjaga kehalalan dan kesucian lahir dan batin sampai menikah, ya, sampai menikah. Insya Allah setelah menikah kita akan mendapat keberkahan dari apa yang kita lakukan sebelum kita menikah. Ya, jadi Allah akan berikan keberkahan tersendiri. Gitu. Kalau buat ummahat, kalau buat yang sudah menikah ya di ini lagi, yang belum punya, bukan belum punya ya. Ya mungkin hari ini masih maju mundur. Gimana nih? Mau jadi hafal Quran nggak? Insya Allah yakinkan diri untuk di jalan Al-Quran, untuk mencintai Al-Quran. Masa kita nggak percaya sama janji Allah ya? Janji Allah tadi bahwa ahli Quran adalah keluarga Allah. Kalau sudah jadi keluarga Allah, mau minta apa aja insya Allah akan dikasih. Ya, begitu juga kejarlah akhirat, maka dunia akan dapat. Jadi kita percaya sama ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinkan, bismillah, jadikan anak penghafal Al-Quran. Karena setelah kita tua atau meninggal atau di akhirat nanti tidak ada yang kita harapkan lagi dari anak-anak, kecuali anak-anak yang soleh, ya, yang beramal, yang selalu mendoakan kita. Jadi gimana ya? Mungkin ada orang tua yang ingin anaknya menjadi ini itu ya, mungkin mau jadi polisi atau dokter atau sebagainya. Tidak apa-apa ya, karena Islam juga tidak melarang. Tapi sebaik-baiknya kita dasari dulu anak dengan akidah tauhid, tadi ibadahnya, Al-Qur'annya kalau bisa harus tuntas sebelum dia terjun ke mungkin ke bangku kuliah atau SMP, SMA, atau bahkan mulai bekerja. Karena masa kecil itulah saat kecil itulah masa belajar. Kalau sudah besar, sudah sibuk, sudah letih ya, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah ilmu. Yang ada tuh ya udah kewajiban aja gitu yang kita penuhi. Sedangkan mau nambah ilmunya rada-rada susah, banyak godaannya gitu. Atau kalau yang apa ya, tadi yang belum ada tujuan, kalau yang sudah menjalaninya ya Masya Allah, terus apa ya, istiqomah. Sama kami juga masih butuh ini, terus melihat ke orang-orang yang lebih soleh dari kita, mengambil pelajaran dari mereka, terus merasa kurang, karena emang ibarat peribahasa tuh di atas gunung tuh masih ada gunung. Jadi kalau kita sekarang lagi tinggi, ada yang lebih tinggi dari kita, cuma mungkin nggak kelihatan gitu ya. Jadi kita emang selalu kurang, selalu perbanyak ilmu, perbanyak pengalaman, tingkatkan terus ketakwaan, berusaha menjauhi maksiat dan sebagainya. Karena itu bekal kita sendiri juga ya, sebagai pribadi juga, bukan hanya buat anak. Karena kan yang dihisap satu-satu. Ya, apalagi kita orang tua, dihisapnya double. Sebagai pribadi sama sebagai orang tua juga. Jadi insya Allah seperti itu. Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Nurin atas sore yang sangat mahal sekali ya. Karena sore ini berisi dengan ilmu-ilmu, pengalaman, dan juga pembuktian jika kita semua bisa insya Allah membuat keluarga Qurani di rumah kita masing-masing. Oh iya, satu lagi Ustazah, mohon maaf. Silakan. Pengalaman sekarang ya, setelah mungkin dulu kan mungkin Ustazah nih sama teman-teman, Ustazah Ahwat sama teman-temannya mungkin lagi berteman gitu, lagi deket-deket sama-sama hafal Al-Quran. Tiba-tiba nih setelah menikah, tidak jarang yang ibaratnya kayak oh pernah hafal ya dulu gitu, oh dulu kita pernah ini ya. Nah itu dan banyak juga sih yang tetap melanjutkan, emang visi misinya itu tetap setelah menikah tetap dilanjutkan ya. Masya Allah banyak sekali. Cuma ada fenomena itu, kita menemukan teman-teman yang dulunya seperti itu, atau mungkin sebelumnya juga belum pernah bertemu sama Al-Quran ya, kita sedikit-sedikit ngasih tahu bahwa yaitu kalaupun misalnya nih bagi yang belum kenal Al-Quran ya, mungkin bukan anak-anak tahfiz, mungkin dulunya anak-anak umum, kita ingatkan coba anaknya harus lebih baik ya, lebih baik dari kita, dalam segala hal. Jangan sampai kita gagal dapat Al-Quran, anak kita gagal lagi, naudzubillah ya.
Jadi anak kita harus lebih baik dari kita. Begitu juga dengan akhwat yang dulu sudah pernah ikut tahfiz atau ikut program-program, nah itu kita juga biasanya kita langsung mengajak gitu. Misalnya kita kirimin video Sister Aifa secara halus gitu. Nih, ini Sister Aifa nih gini-gini. Tolong dong kirimin video ini. Nah, itu jadi kita tetap mengajak, tetap merangkul gitu ya sama-sama karena kita pengen masuk surga sama-sama. Surga terlalu luas kalau kita buat cuma sebagian orang. Kita berusaha maksimalkan diri kita, mudah-mudahan kita bisa sejanah nanti, amin ya rabbal alamin. Amin. Jika nanti mungkin bisa ada pertanyaan pribadi, bisa saya sampaikan ya Ustazah dari teman-teman di sini. Jika nanti misalnya. Baiklah, alhamdulillah. Silakan. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan. Amin. Sekarang kita sesi dokumentasi bersama Ustazah ya, sebelum lanjut nanti ke pemaparan program. Ustazah, Sis Aifanya lagi main ya Ustazah? Sister, come here. Ya Allah. Mainnya bersama Al-Quran. Oke, teman-teman silakan hidupkan kameranya semuanya. Insya Allah di sini semua akhwat semua ya. Mujahidah Quraniyah semuanya. Dan bersama kita juga setelah ada nih, Ustazah boleh ya Ustazah? Saya ini menambahkan ini adalah teman-teman dari Rumah Quran Al-Wafi yang sedang menyimak dan mereka berlokasi di Pulau Sumbar. Mohon doanya Ustazah agar mereka Allah berikan kemudahan dalam menghafal Quran. Begitupun dengan seluruh teman-teman peserta. Ini jadi pada malu ya adik-adik ya. Teman-teman yang itu program online ini Ustazah. Insya Allah jangan pernah putus semangat, jangan pesimis. Insya Allah kita akan dapat apa yang kita tuju. Yang mungkin ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi bukan itu patokannya. Ya, kalau misalnya cuma cepat aja, yang Allah lebih ini enggak ya. Jadi siapa yang benar-benar hatinya ikhlas dalam menghafal Al-Quran, begitu juga perilakunya berusaha untuk soleh, solihah, nah insya Allah dia lebih mulia ya. Jadi berlomba-lomba untuk jadi mulia, menjaga hati, menjaga perilaku, niat kita, insya Allah akan sampai insya Allah. Semangat semuanya dan ya, kembali saya sampaikan, saya akan ini ya, kita akan foto bersama supaya yang bersama dalam bingkai foto ini akan Allah berikan kemudahan bersama Al-Quran. 1, 2, 3. Sis Aifa, Masya Allah. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, ini masih ada beberapa layar yang baru. 1, 2, 3, cekrek. Dan selanjutnya 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Nurin beserta Sis Aifa dan juga atas segala ilmunya kepada kita semua tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan sesi selanjutnya. Kita akan mendengarkan pemaparan program dari Ustazah Sumiati selaku Ustazah Rumah Quran Al-Wafi. Sis Aifa, terima kasih. Jazakallah khairan katsiran and thank you. See you insya Allah. Masya Allah. Aman tadi. Mantap Ben. Mohon maaf kalau ada hilaf selama tadi. Mohon maaf lahir batin. Ya Ustazah, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih. Jika Ustazah memiliki agenda, dipersilahkan. Tapi jika ingin masih bersama kami, akan sangat senang sekali, Masya Allah. Kepada Ustazah. Mungkin biar bisa lebih leluasa. Ya Ustazah, jazakallah khairan. Ya, insya Allah kita bisa lanjutkan via WA atau gimana, kalau ada yang bisa kita share, insya Allah. Ya, silakan ya teman-teman juga yang mungkin nanti ingin mendapatkan dari Ustazah, nanti insya Allah saya akan share nomor beliau, izinnya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan. Izin ya. Ya Ustazah, terima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah teman-teman, menyimak dari cerita dari Ustazah Nurin tadi, pasti sudah sudah memiliki banyak perencanaan untuk kedepannya, baik dalam segi Al-Quran, di keluarga, maupun juga untuk pembinaan pribadi kita agar menjadi lebih baik. Dan inilah dia, kita akan mendengarkan pemaparan program dari Ustazah Sumiati, saya sebutkan kembali sebagai salah satu Ustazah Al-Quran Al-Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik akhwat sekalian, insya Allah saya akan memaparkan program RQ Al-Wafi yang online ya, karena Al-Wafi ini selain online ada program offline-nya juga, yang ini nih, santri RQ Al-Wafi, yang di Zoom-nya bareng-bareng ya, yang melambaikan tangan. Ya, jadi ada program offline-nya juga yang di Sumbar ya. Dan untuk program online-nya insya Allah tidak terbatas hanya di Sumbar, tapi masya Allah teman-teman dari berbagai pulau ya di sini ya. Ada yang dari luar Indonesia juga ya. Oke, Ustazah Rifda ada slide yang mau ditampilkan atau? Ustazah Rifda mana? Oke, baik, mungkin teman-teman di sini ada yang udah peserta lama ya, ada yang peserta lama, ada yang mungkin baru bergabung di program yang sekarang. Masya Allah, mungkin saya jelaskan saja program yang sekarang itu ada 4 program ya, ada program tahsin, terus ada tahfiz, ada itqon, dan ada program kajian ya, kajian Quran. Kayak yang pertama, kayak ini udah mulai. Oke, ini tagline-nya ya, spirit bahagia bersama Quran. Oke, ini programnya kalau Halaqah Quran. Untuk Halaqah Quran itu dibagi jadi 3 program ya teman-teman ya. Nanti secara rincinya dijelaskan di ustadzahnya masing-masing untuk kurikulum dan lain sebagainya. Oke, untuk yang memilih program tahsin nanti pertemuannya sepekan sekali. Apa aja yang dipelajari tahsin? Nanti teman-teman selain mendapatkan materi, nanti diperbaiki juga bacaannya. Jadi ada talaki dan materi tajwid. Itu di tahsin ya. Makharijul huruf, sifatul huruf, nun sukun tanwin, mim sukun tanwin. Jadi nanti dapatnya teori dan praktek. Selanjutnya di program tahfiz ini sepekan sekali. Bagi teman-teman yang memilih program tahfiz nanti bertemunya dengan ustadzahnya seminggu sekali. Ini targetnya adalah kalau ziyadah targetnya ini target dari kita ya sebagai yang penyelenggara program. Nanti kalau punya targetan sendiri, masya Allah silakan. Satu pertemuan itu 1 halaman. Jadi karena kita ada 12 pertemuan ya, kita targetnya adalah selama mengikuti program intensif yang di RQ Al-Wafi ini mendapatkan ziyadah atau hafalan barunya itu setengah juz. Setengah juznya mungkin ya insya Allah mudah-mudahan ya, soalnya nanti ada ujiannya di akhir tasmi dan di MHQ gitu. Itu untuk program tahfiz. Nah, untuk itqon ini, program itqon ini adalah program untuk orang-orang atau teman-teman yang sudah selesai hafalannya, ingin memutkinkan hafalannya, menguatkan lagi hafalannya. Itu pertemuannya sepekannya 2 kali ya, dan 1 kali pertemuannya itu 5 halaman. Itu target dari kita ya teman-teman ya. Jadi 1 minggu berarti setengah juz yang dimurojaahkan kepada ustadzahnya gitu ya. Kalau punya targetan lebih silahkan ya. Kayak kalau bisa jangan kurang dari targetan yang diberikan oleh Al-Wafi ya. Kalau mau lebih ahlan silahkan. Itu tentang program tentang Quran. Yang berikutnya ada mungkin di sini ada yang nggak ikut halaqah Quran ya, yang ikut kajiannya aja. Itu ada kuliah karakter Quran ya, setiap Selasa jam 8 sampai jam 10, nanti insya Allah kita mulai perdana di Selasa besok. Itu ada 10 tema ya, temanya itu diambil dari karakteristik seorang muslim ya, mulai dari akidahnya, sholatnya, ibadahnya, maksudnya ibadahnya, terus juga bagaimana manajemen waktunya, kesehatannya, jasmani, keuangannya gitu ya. Nanti itu di kuliah karakter Quran bagi teman-teman yang ikut bergabung hanya di kajiannya aja. Nah nanti tapi selama Ramadan karena kalau malam kayaknya nggak bisa ya kalau Ramadan karena ada sholat tarawih ya. Nah nanti selama bulan Ramadan itu dipindah jadwal kajiannya itu jam 9 pagi atau waktu duha ya, kajian duha. Oke, lanjut Ustazah. Itu sekilas terus. Oke, ini kuliah karakter Quran. Mungkin udah pada lihat juga posternya ya. Ini pengisi-pengisinya. Ya.
Nggak bisa dikenalin ya. Oke, selanjutnya ini program tahsin, saya bacakan ya. Nanti insya Allah di-share di grup ya, teman-teman semuanya. Ini ada kelompok 1, ada Ragwan, Zahra Faradisa, ada Laili, Maitia, Nur Aulia, Yusita, dan Aisyah Muhaiminah. Ini kelompok tahsin 1, kelompok tahsin 2, ada Rima, Oktriani, Biki Amanda, Risnawati, Nafidatul Azizah, Afifah, Citra Husna, dan Nasyatul Amna. Selanjutnya kelompok tahsin 3, ada Dini, Sri Perdana, Sita Herunisa, Mega Yuliana, Ratna Nurliani, Desi Dwi Putri, Rani Andriani, sama Rahmi. Nah, itu tadi nama-nama yang masuk kelas tahsin ya. Selanjutnya kelas tahfiz juga ada 3 kelas. Kelompok 1 ada Umi Fatihah, Halimah Sa'adiyah, Feni, Prilia Ulandari, Rintis Yona, dan Carla Firma Oktiva. Oke, selanjutnya halaqah yang kedua ada Nurbayinah, Vivin Syifatul Izzati, Nina Lazmiza, Fadila Yusuf, Ummul Khairani, Mbak Novil, Leli Setiawati, Warodina Rahmanti, Hasmia, dan Sita Khairunisa. Ini Mbak Sita kayaknya double deh. Tadi ada di program tahsin juga. Oke, nanti dikoreksi aja ya. Program tahfiz halaqah yang ketiga, Ririn, Novia, Putri Handayani, Reni Safitri, Nelvia, Fitrianur, dan Vira Nur Anissa. Itu untuk program tahfiz. Oke, ustazahnya belum disebutin ya, surprise saja nanti. Tiba-tiba masuk grup pada ustazah. Ini namanya udah ada ustazah. Tapi tadi udah ada ya. Saya nggak lihat kalau ada ternyata di bawah. Iya, bersama nanti insyaallah. Kelas Itkon yang pertama sama Ustadzah Miftah. Ustadzah Miftah belum bergabung, nanti ada di halaqah ya insyaallah. Ada Fauziah Muflihah, Maulidiyah Fatimah, Rania Helmi, Nurzatil Ismah, Anisha Hamira. Itu nanti sama Ustadzah Miftah ya, pembimbingnya. Terus yang kelas Itkon kedua ini sama Ustadzah Rifdah, Sofa Al-Haq, Riftoh Latifah, Nadiatul Hasanah, Ferima Melati, Mazia Al-Afnani, dan Sofa Amalia. Oke, itu pembagian halaqah untuk program RKL Wafi yang intensif. Nanti teman-teman insya Allah ada grupnya ya. Untuk bisa berkenalan lebih lanjut dengan para pengajarnya. Oke, ini timeline program kita ya, teman-teman semuanya. Insya Allah program kita itu 3 bulan. Jadi ada 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan itu buat yang sepekan sekali, dan berarti 24 kali pertemuan untuk yang sepekan 2 kali. Ini kemarin di Maret kita udah melakukan pendaftaran, seleksi. Hari ini alhamdulillah sudah melaksanakan stadium general ya. Dan minggu besok, hari Senin besok itu sudah mulai kelas perdana. Ini timeline-nya kira-kira seperti ini. Nanti ada UTS ya. Setelah pertemuan ke-6 kita ada UTS, ada libur Ramadan juga nanti sekitar Mei ya. Minggu pertama dan kedua Mei, nanti lanjut lagi, dan insya Allah kita akan selesai programnya Juni pekan ketiga. Nah, kira-kira seperti ini timeline-nya ya. Nanti ada libur Ramadan seminggu sebelum Lebaran dan setelah, karena mungkin ada itikaf dan lain sebagainya, atau mudik mungkin ya. Jadi nanti liburnya 2 minggu, seminggu setelah Lebaran dan seminggu sebelum Lebaran. Setelah itu nanti kita melanjutkan lagi programnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Semoga semuanya bisa istiqomah sampai akhir, Maret sampai Juni. Hadir berapa nih? Yang masuk berapa, harus yang keluar berapa, sama gitu lah ya. Jadi yang mendaftar berapa, yang nanti selesai program berapa. Jadi bisa mengikuti sampai akhir program ini. Baik, itu aja mungkin, Ustadzah. Ya, mungkin sebelum dilanjutkan, apakah teman-teman ada pertanyaan untuk Ustadzahnya? Tapi jika berkenaan dengan halaqahnya, nanti insya Allah disampaikan dengan Ustadzah masing-masing ya. Tadi pembagian programnya berdasarkan pemilihan waktu ya Ustazah? Iya ya. Iya, sesuai waktu yang udah dipilih di formnya ya. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Sumiati yang sudah menjelaskan program tadi Rumah Quran Al-Wafi. Semoga semuanya Allah berikan kemudahan ya. Menyambut sebulan sebelum Ramadan, semoga kita siap dengan segala keimanan dan juga keberkahan Al-Quran. Dan kita dengarkan selanjutnya sambutan dari Ustazah Syahidah Wafi Ismail selaku Direktur Rumah Quran Al-Wafi. Kepada Ustazah Wafi dipersilahkan. Semoga nggak bosan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah teman-teman semua, barakallah kepada yang bergabung hari ini bersama pada program RP Al-Wafi Online selama 3 bulan ke depan. Suaranya menggema ya? Jelas sudah. Jelas ya? Teman-teman mungkin Wafi ingin kok ke Wafi kayak menggema gitu. Ya, tapi sedikit hilang suaranya memang. Ya, teman-teman semua. Kok mantul gitu suaranya di sini ya? Ya, tapi masih terdengar jelas. Siap-siap. Oke, hanya ingin sedikit mengulang, meluruskan niat. Mungkin kita dari segi posisi duniawi banyak kurangnya. Dari segi harta, mungkin harta kita biasa-biasa aja, pas-pasan. Dari segi infak biasa-biasa aja. Dari segi mungkin keimanan, mungkin juga kehusyukan kita belum tentu khusyuk sebagaimana yang seharusnya kita ketika melaksanakan sholat gitu. Kedekatan kita kepada Allah mungkin juga masih sangat jauh dari para sahabi ya, para tabiin serta orang-orang soleh yang lainnya. Dan banyak hal yang mungkin kita sangat jauh dari hal standar kebaikan yang tentu seperti yang Ustazah Nurin bilang tadi, yang kita melihatnya harus kepada tingkatan iman yang paling tinggi. Nah, mungkin kembali kita mengulang tentang hadis Nabi, khairukum man ta'amal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Nah, teman-temanku semua, mari kembali kita meluruskan niat, bersegera untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mendapat sebaik-baik golongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat untuk memulai aktivitas ini, perjalanan ini sangat panjang karena yang namanya istiqomah itu letaknya di akhir bukan di awal. Semoga Allah kuatkan kita dengan komunitas ini, dengan halaqah ini, dengan teman-teman yang memiliki cita-cita dan mimpi yang sama. Semoga Allah berikan kita kekuatan dan nafas yang panjang, sehingga Allah berikan kemampuan untuk mengikuti program ini dengan baik dan semaksimal mungkin. Untuk itu, mari kita buka program ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian itu saja dari Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Wafi. Semoga kita semua Allah berikan keistiqomahan bersama Al-Quran sebagaimana pesan beliau. Semoga menjadi dalam barisan ini ya, barisan pejuang Al-Quran. Dan sebagai penutup, kita akan tutup sore kali ini dengan doa dari Ustazah Ainul Martiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum berdoa, mari bersama-sama terlebih dahulu kita beristighfar ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعمل صالح متقبلا اللهم اهدنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما أنسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على حفظ القرآن وعلى متابعة القرآن وعلى تعلم القرآن وأعنا على تعليم القرآن اللهم اجعلنا أهل القرآن وخاصتك في الأرض يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعة فوثق اللهم رابطتها ومدها واهدها سبلها واملأها بنور الذي لا يخفو واشرح صدورها بفضل الإيمان وجميع التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Ainul atas bacaan doanya yang menggetarkan hati dan juga semoga Allah ijabah beserta para malaikatnya yang mendengarkan bacaan doa kita semua pada sore hari ini. Baiklah, dengan bacaan doa tadi maka berakhir sudah pembukaan acara kita. Selamat kepada teman-teman semua mengarungi langkah kita bersama Al-Quran, insya Allah 3 bulan ke depan bersama Rumah Quran Al-Wafi, dan juga insya Allah pada hari Selasa nanti kita akan mendapatkan ilmu dari Ustazah Ainul Mardiyah dengan tema Al-Quran, bagaimanakah konsekuensi mengimannya. Dan saya pribadi mohon maaf jika ada kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran, dan kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Dan terima kasih, selamat berjuang dan semoga Allah mengistiqomahkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjuang semuanya, yang saya sebutin ya. Mbak Niki, kemudian Mbak Umay, kemudian Mbak Sofa, Mbak Maulidia, Mbak Umi Yuni, Mbak Novia, Mbak Nurlaili, Mbak Feni, kemudian juga Mbak Ima, Mbak Nia, Mbak Dezi, Mbak Aisyah, Mbak Woro, Mbak Tika, Mbak Rani, Mbak Rahmi, Mbak Citra, Mbak Nasyatul Amna, Mbak Leli, dan Umi Yuni, serta Nur Aulia, absen ya, Mbak Ima, Mbak Rahmi, kemudian good luck for all, semoga Allah mudahkan semuanya. Saya izin, nanti insya Allah akan di-share rekamannya. Dan Mbak Umi Nina, Masya Allah, dan serta Mbak Zahra, Ibu Metia, dan juga Mbak Rima, Mbak Sofa Ulhaq, serta ini ada yang belum saya panggil namanya ya. Kemudian juga Mbak Luciana, kemudian juga Mbak Umay, serta Mbak Biki, dan juga Mbak Dezi, Mbak Fauziah, serta Mbak atau Ibu nih, Ibu Febrianti Musa, Masya Allah. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.